Oke, welcome back to my channel Zikri Septian, Kebot Channel. Kita bahas apa lagi nih hari ini nih? Gua ada satu ide sih. Gimana kita bahas wirausaha aja kali ya. Oke, di sini gue mau nanya nih, lu kan pengalaman nih usaha, lu udah buat brand kan? Brand. Tahu gejrot ya? Tahu gejrot sama? Emang tahu gejrot. Emang tahu gejrot sama? Emang ayam tulang lunak. Oke. Iya. Tapi udah gimana sekarang? Alhamdulillah untuk sejauh ini kalau untuk ayam tulang lunaknya berkembang. Cuman kalau untuk tahu gejrotnya lagi go hold dulu. Mungkin awal bulan gue opening lagi, buka lagi gitu maksudnya. Oke Han, gue mau nanya nih tentang usaha-usaha gitu nih. Gimana sih caranya orang itu ada niatan buat bikin usaha gitu? Minimal apa dulu dasarnya? Kalau untuk dasarnya ya pertama ya nggak jauh pasti ya, yaitu modal. Modal itu penting banget karena lu mau buka usaha kalau nggak tambah modal lu sulit. Sekalinya ada lambat. Ini kan kita namanya usaha kan ya. Yang pertama intinya modal, kedua lu lihat apa sih yang lu pengen dirikan usaha ini, dan yang terakhir adalah setelah gue buka usaha ini ada nggak sih benefit yang gue dapat walaupun cuman 500 perak mungkin atau apa. Kan namanya usaha kan ngebangun gimana gue mempunyai usaha yang menghasilkan gue dibandingkan kerja gue ya kan. Ya itu sih. Oke. Jadi ada banyak kriteria buat kita mulai usaha ya. Yang tadi udah jelasin sama Rian tadi. Oke Yan, sekarang gitu, misalkan patokan apa ya? Apa yang harus dilakuin ketika udah punya itu semua? Ketika lu udah mempunyai suatu usaha ya kan, lu lihat nih, jangan ngelihat usaha lu juga, tapi lihat pesaing lu, karena dari situlah lu bisa menemukan suatu peluang, dan peluang itu menjadikan suatu ibaratnya benefit yang lu dapat. Dalam arti gini, mungkin lu buka martabak ya kan, nah di ruang lingkung lu tuh juga punya nih martabak, tapi lu lihat bikinlah menu yang berbeda, entah itu martabak mungkin rasa daging ayam mungkin atau apa lah, jadi suatu keanehan yang ada nilai benefitnya buat diri lu sendiri. Mungkin sesuai nilai pasar. Tapi misalkan kita bicara soal makanan viral nih, itu targetnya bener gak sih? Soalnya kan misalkan ada kayak es kepal Milo lah, ada segala macem kan yang viral-viral tuh dulu ya banyak. Nah sekarang udah nggak ada lagi tuh eksistensinya. Nah apa tanggapan lu soal itu? Itu kan jatuhnya kalau bisa dibilang ya, menurut gue itu makanan musiman. Jadi kalau misalkan makanan musiman begitu lagi viral-viralnya nih dia nanjak terus, tapi kalau udah nggak viral dilupain gitu aja. Makanya lu membuka suatu bisnis atau buka makanan yang benar-benar jangan tergantung nilai ininya viralnya gitu loh. Kalau gue sih trendingnya ya. Iya. Oke, ada masukan sih, ada gambaran di gue juga. Misalkan kayak tadi gue ngomong sama lu, misalkan gini, Yan, kapan lu mau diajak usaha Zikri kan? Udah, nanti dulu. Nah, cara orang buat ngeyakinin kalau nanti dulu itu apa quotes-nya? Ya sekarang gini aja, kalau lu punya planning ya kan, jangan kebanyakan planning. Yang penting actionnya gerakin. Dalam arti gini, lu punya planning, gue pengen ini, tapi nggak lu ngejalanin, sama aja bohong. Itu nol besar, bukan di mata gue aja, tapi di mata mungkin orang-orang kan, karena semua orang tuh punya planning tapi actionnya nggak ada, kurang kalau menurut gue gitu. Jadi lu berangan-angan tinggi tapi action lu nggak ada, udah. Jadi lu jangan cuman besar di omongan juga, tapi ikhtiarnya juga harus lu. Jadi lu harus ya punya kesiapan mental juga. Kalau lu cuman sekedar ngomong ya omong kosong jadinya ya kan, bukan jadi usaha. Sama halnya kayak misalkan lu usaha buat nyari kerjaan, itu juga ada usaha kan, lu wawancara kemana, nyari ditolak HRD ya kan, itu pengalaman gue sih ya. Jadi di situ kita juga udah kehidupan sehari-hari juga udah prinsip usaha itu sendiri. Nah dari sisi lainnya, lu mau kemana gitu kan, lu mau usaha apa, lu mau jadi kayak gitu aja atau gimana kan gitu. Nah misalkan kalau ada orang yang sehat, bugar, ada harta lah gitu, tapi dia orang yang males gitu, gimana tanggapan lu tuh kayak gitu? Itu sayang banget. Jadi dia nggak memanfaatkan momen. Berarti udah kaya bukannya mikir gimana caranya berkembang lagi kan. Namanya kekayaan, mungkin itu kekayaan orang tuanya kan. Namanya kekayaan itu kan bisa habis kalau lu nggak manfaatin. Ya manfaatin lah, itu bodoh banget kalau misalkan lu udah kaya tapi lu nggak kembangin. Itu bodoh banget kalau lu nggak kembangin. Karena apa? Karena di saat lu susah lu bakal kaget, men. Makanya kalau misalkan ada suatu modal ya lu pergunakan dengan baik-baik. Entah lu buka usaha apa-apa, itu aja sih.
kalau misalkan kita bicara pergaulan itu ngaruh gak sih sama masa depan lu nanti gitu? Kalau untuk personal ya, kalau untuk personal sebenarnya pergaulan itu ngebantu juga, ada enggaknya. Karena apa gue bisa bilang gitu? Karena gue ngeliat dari, ya kan, contoh lah teman gue, ya kan, dia nggak punya apa-apa, cuman gara-gara dia ibaratnya cuman ngikut doang, ibaratnya ngikut, alhamdulillah sekarang dia mempunyai suatu perusahaan yang cukup terkenal lah, di GoFood juga ada sih makanannya, gitu. Secapek-capeknya lu, tapi kalau lu kerja sama orang, ya kan, tetap aja lu dinilainya seperti kacung, ya kan, setinggi-tinggi jabatan lu, kalau lu di perusahaan orang tetap aja lu dinilai kacung. Tapi kalau lu punya usaha, walaupun sekecil apapun itu usaha lu ntar jual power bank mungkin, ya kan, Starbucks keliling, itu usaha kecil-kecilan, itu lu bosnya, men. Sekecil pun apapun usaha lu, itu lu bosnya, dan lu ngerasa bangga sendiri. Oke. Tapi kan di sisi lain juga ada orang yang udah menjudge kalau usaha itu kayak apa ya? Kayak lotre gitu. Lu kadang kalau lu jatuh, lu yang pasti lu ya ikutan jatuh gitu. Maksudnya lu udah ada 1 miliar gitu, gara-gara lu bangkrut, duit lu habis gitu. Orang pasti mikirnya gua nggak mau usaha, ntar kalau bangkrut gimana gitu. Ya, apa tanggapan lu kayak gitu? Ya kalau menurut gue pribadi ya, mungkin itu suatu pengalaman, ya kan. Ya, tapi dari pengalaman itu lu korek-korek lagi deh, apa kesalahan lu, ya kan. Kalau misalkan lu korek-korek lagi dan lu evaluasi lagi dan lu bisa bangkit lagi lebih dari itu, ya siapa yang tahu, rezeki emang udah ada yang ngatur. Cuman yang ngatur itu kan cuman ibaratnya nih, gue kasih segini misalkan, ya kan. Entah lu mau apain, lu mau bikin usaha atau enggak, kan itu terserah lu sendiri. Maksud gue gini, intinya kalau ada suatu modal, lu manfaatin baik-baik, apalagi lu dari keluarga yang mapan gitu, ya kan. Lu jangan berpikir ini bekas peninggalan bapak gua nih ya, misalkan lu hambur-hamburin gitu aja, ya kan. Ntar kalau lu miskin kaget lu. Intinya lu buka usaha kayak sekecil apapun usaha lu, itu lu bosnya. Lu lihat deh di Google kayak Albert Einstein apalah, terus Bob Sadino atau apa, itu dari hal-hal kecil lu. Tapi dari kata-kata mereka, lu cermati, lu telusurin lagi deh, ya kan. Bob Sadino lu tahu, dia kan penjual telur, ya kan. Sekarang dia udah meninggal, ya kan. Tapi peninggalannya masih berjunjung tinggi, dalam arti masih terkenal walaupun dia udah nggak ada. Dari segitu aja lu harus belajar gitu. Jadi sekecil apapun usaha lu bosnya, men. Kayak gitu. Oke, ngerti. Terus misalnya gue mau nanya lagi, kalau ada orang yang yang jatuh gitu, dia nggak ada modal lagi, nah apa yang prinsip dia selanjutnya gitu, sesuai apa yang lu alamin. Gue tahu lu ada ya ngerti lah, ya kan, ada ngedown dikit lah. Nah sekarang lu mikirnya kemana sekarang? Contoh gue ya, gue kan punya usaha terus jatuh kan, terus apa yang harus gue lakuin lagi biar gue bisa... sorry nih gue ngomong kayak gini. Nggak apa-apa ya, itu jadi buat evaluasi diri gue. Ya dari usaha lu kan, misalkan dari usaha lu itu lu ada suatu modal, yaitu lu harus ibaratnya komitmen, dalam arti lu punya barang lu jual dulu, entah itu motor atau mobil. Nah itu kan lu jual, dalam arti lu nyari modal lagi kan, investasi lah ya. Ya investasi. Kalau misalkan lu ada modal lagi walaupun nggak seberapa, coba aja lu bisnis kecil-kecilan. Ingat bro, usaha itu takkan mengkhianati hasil, intinya gitu. Jadi planning lu masih panjang ya setelah ini? Panjang banget. Makanya untuk masalah usaha atau apa, gue fokus banget nih. Karena gue nggak fokus di suatu kerjaan juga, tapi gue melainkan usaha. Karena namanya umur kan kita nggak ada yang tahu, ya kan. Perusahaan tuh mecat kita seenaknya aja, ya kan. Nah tapi kalau kita punya suatu usaha, perusahaan mecat kita seenaknya aja, kita masih tergantung dalam satu poin, yaitu usaha. Dan udah fokus aja ke usaha. Nah, gue mau nanya nih, kan lu jualan tahu, emang tahu kan? Emang tahu gejrot. Emang tahu gejrot nih. IG-nya gak ada kok. Okay. Emang tahu gejrot. Oke, ntar gue munculin di sini, oke? Ya, okay. Emang tahu gejrot, siap. Nah, terus lu kan jualan emang tahu gejrot nih. Terus apa di sisi lain emang brand lu itu nggak banyak yang diminati orang, sedangkan lu udah promosi dimanapun gitu kan? Nah, apa kenapa itu bisa kayak gitu? Alasan apa gitu? Mungkin dari sisi lain ya, dari sisi lainnya mungkin gue kurang promo mungkin pertama, kedua gue kurang apa namanya ya, kurang iklan, ya kan, bisa disebut. Oh jadi promosi itu penting ya buat? Penting banget, apalagi lu usaha nih, lu harus ada promo, entah itu lu dapat diskon, free ongkir atau apa, lu harus mempunyai suatu promo. Karena apa ya, lu punya usaha tapi kalau lu nggak ada ibaratnya pengajuan pengiklanan atau promosi, lu susah, men, susah. Sekalinya ada pun susah. Gitu. Oke. Gue ngerti sih. Karena dimanapun kecil usaha pun promosi itu penting ya. Karena emang ya mau gimana ya, siapa yang mau beli gitu kalau kita nggak promosi ya kan? Bener. Ya minimal di WA lah ya, di broadcast atau di Instagram, ya kan.
Nah, terus gini, gue mau nanya lagi. Apa tuh? Ada niatan nggak sih lu mau ganti usaha lain atau hijrah atau gimana? Kan gerobak masih ada. Gerobak masih ada sih Giga. Yang di Jati Bening 1 masih. Jati Bening sama di daerah Pelita Alam itu masih ada gerobaknya. Lo ada niatan buat ganti usaha lain atau tetap mau usaha itu? Untuk sejauh ini karena kita terkena musibah yang disebut corona ini, gue fokus aja sih di suatu bidang gue. Gue nggak mau ganti-ganti yang dulu karena yang ini aja belum ada timbal baliknya, benefitnya. Sedangkan untuk namanya usaha itu kan perlu modal dan pengeluaran gue kan cukup banyak. Makanya gue fokus dulu sama ini deh. Oh gitu, fokus lo sama ini. Oke. Jadi tipsnya udah tadi, pemasaran udah tadi. Terus gue mau nanya satu lagi sih sebenarnya. Ketika kita udah di atas nih, hal yang lu lakuin itu apa? Atau gak investasi? Atau lu mau berhenti nyampe di situ aja atau gimana? Kalau gue sih tipikal orang mempunyai dua opsi ya. Dalam arti lu harus mikirin di saat lu maju dan di saat lu susah, ya kan? Karena di saat lu susah lu harus berpikir gimana caranya gue bangkit dan bangkit, entah caranya gimana lu harus lakuin. Itu kalau lu susah. Tapi kalau di saat lu bangkit, lu harus mikirin caranya gue mempunyai suatu bisnis di mana-mana tuh gue harus ada. Dalam arti lu bangkit dan terus bangkit gitu loh. Dalam arti lu lu pecahin tuh, entah lu bikin franchise kek, iya kan? Lu jual-jual di mana, bahkan lu jual-jual ke internasional atau luar negeri juga, terserah lu. Yang penting lu harus berpikir di saat lu udah berkembang lu harus kembangin lagi gitu intinya gitu. Sekarang kan kita kebahas ke riskannya dulu ya. Misalkan ini udah tingkat tinggi ya pertanyaan gue mungkin. Misalkan lu udah ya kita sih doain aja ya dia Amin. Sukses, saya juga sukses, kalian sukses gitu kan. Nah, terus kalau misalkan udah sukses nih, ada kondisi pandemi yang kayak gini nih, itu caranya gimana? Kan ada sampai yang perusahaan terbesar pun kayak ya kita sebut aja ya kita nggak sebut ya perusahaan yang gak usah ya kita nggak sebut, ada tuh dia mem-PHK karyawannya itu hal yang gimana menurut lo? Itu nggak, kalau dilihat dari sisi pandang gue ya itu kalau gue misalkan gue yang punya ya namanya perusahaan itu nggak mau rugi dong ya, pertama ya kan, daripada ibaratnya namanya perusahaan gini Jik, dia itu nggak mau rugi sekecil apapun perusahaan, dia nggak mau rugi. Yang penting gimana caranya gue terus maju karena kalau dia sekalinya rugi pasti dia bakal bangkrut, dan kebangkrutan itu dia menghasilkan bukan menghasilkan tapi mengeluarkan uang yang banyak, makanya dia nggak mau rugi. Ya udah secara otomatis mungkin karyawannya dipecat-pecatin, di PHK. Intinya nggak mau rugi lah intinya. Jadi itu resiko dari emang usaha ya. Jadi kita juga harus ada planningnya juga. Kita juga nggak mau langsung gara-gara pandemi kayak gini. Kitanya juga ya gimana gitu. Oke lah. Ada pesan-pesan lain untuk bagi orang yang mulai mau berusaha gitu dari awal? Ada banget. Jadi kalau misalkan gini loh, kalau lu ingin mempunyai atau pertama deh ngomongin, lu punya planning nih mau usaha ya kan, tapi lu nggak punya modal, lu carilah itu modal. Dan kalau misalkan lu udah dapat modal, udah punya planning, action lu keluarin. Nah di saat lu action ya kan, nggak langsung mestinya lu gue buka usaha ini harus dapat segini, enggak, tapi lu bersabarlah, bersabar dan berjuang ya kan. Usaha tuh paling cepat itu 3 tahun lu paling cepat ya, baru kelihatan hasilnya. Jadi lu sebelum 3 tahun itu lu sabar aja, mungkin banyak pengeluaran tapi lu sabar, lu tekunin. Toh kalau misalkan udah sukses atau apa, lu bangga sendiri. Dalam arti gini loh, gue punya usaha nih ya kan, gue nggak mempengaruhi gue kerja di mana, enggak. Toh kalau misalkan gue di PHK, gue punya usaha dan usaha itu menghasilkan uang buat gue, dan lu bakal bangga dengan sendirinya. Oke, terakhir nih, benar-benar terakhir nih. Apa tuh? Hal paling apa yang mengganggu lu dalam usaha lu? Entah itu hal yang lain atau gimana. Hal paling mengganggu gitu, yang lu gue nggak mau kayak gini, gue pengen fokus usaha gue. Apa yang paling hal yang mengganggu? Kalau ya gimana ya, itu sulit banget Jik, dievaluasi karena namanya usaha ya, kalau lu nggak fokus ya kan, lu udah fokus nih sama usaha lu, cuman ada omongan lain, makanan lu nggak enak, terus lu jatuh, terus lu nggak mau mulai lagi, itu bego banget. Jadi intinya lu jangan pandang kanan kiri, ibarat lu kayak pakai kacamata kuda, lu fokus aja ke depan ya kan. Tuh kalau lu udah sukses, lu bakal ngerasain keringat lu sendiri intinya, dan lu bakal bangga tersendiri, dan lu nggak malu, lu punya usaha men. Oke.
Jadi ya buat pemula-pemula yang maunya sukses terus gitu, ya dengerin lah ini tadi curhatan dari temen gua. Oke, cukup masuk akal sih karena emang penting juga kita buat berusaha itu minimal ya pengetahuan untuk tidak ya kaget sama dunia usaha kayak gitu kan. Ya kan ya antara dunia usaha kan ada yang sukses ada yang tidak sukses, dan sukses ya gitu aja terus. Dari cara kita berpikirnya aja, cara kita menanggapi aja, kita harus gimana, kita harus antisipasinya kayak gimana ya kan. Kita harus nggak selalu menyalahkan dunia usaha tuh ya, tak ngeri. Intinya action sih, action lu. Iya. Jadi jangan banyak planning, jangan kebanyakan mundur waktu. Intinya action lu keluarin. Kalau lu punya usaha, maksud gua lu punya planning, tapi modal gua nggak mencukupi, ya lu cari modal. Gimana caranya lu membuka suatu usaha lu walaupun kecil, itu lu bosnya men. Ya oke. Your business, your boss. Oke Rian, thank you udah jelasin tentang usaha yang mungkin yang nggak tahu bakal bisa jadi tahu, yang punya usaha atau takut nih usaha kecil-kecilan juga ya penting banget nih Jo. Maupun usaha apapun, lu jualan gorengan atau segala macam ya kan. Yang kalau lu ada niatan, lu ada passion di situ, harus punya passion ya. Ya passion. Ya harus punya passion ya, lu pasti nggak bakalan terpuruk gitu maksud gua. Jadi kalau lu terpuruk dikit lu nggak kaget gitu kan. Benar. Ya kan. Oke, thank you banget ya. Salam.